tafsir sedekah itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur tidak ada di dalam tafsir resmi para mufassir ya, para ahli tafsir. Dia menafsirkan dengan kemauannya sendiri dan tidak berdasarkan kepada ilmu. Yusuf Mansur ngengkel juga, nggak mau memberikan. Ini kan keterlaluan. Sementara setiap hari dia tuh flexing, kalau nggak dirinya, keluarganya, anaknya pamer kekayaan. Itu loh. Dia naik haji berkali-kali. Kemarin baru pulang dari haji, tapi bayar 12 juta saja, yang itu haknya orang, nggak diberikan. Jadi inilah keluguan orang Indonesia itu. Ketika ada seorang yang berbaju ustadz ngomong yang indah ini, dia percaya aja. Bahkan dia ketika transfer itu tidak minta bukti. Ketika dia store juga nggak minta bukti, ya percaya aja. Nama Yusuf Mansur lagi-lagi menjadi sorotan di masyarakat. Berulang kali pendakwah dengan nama asli Jam'an Nur Hatib Mansur dipolisikan berkenaan dengan aktivitas bisnisnya. Baru-baru ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan gugatan 98 triliun rupiah dari Zaini Mustafa terhadap Ustadz kondang itu. Pada bulan Juni 2022, Yusuf digugat atas masalah investasi perusahaan batu bara. Bahkan, sekitar 30 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur menyambangi kediamannya untuk menagih investasi batu bara senilai miliaran rupiah. Selain kasus investasi batu bara ini, masih banyak kasus-kasus gugatan lain yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh Yusuf Mansur. Untuk membongkar masalah ini, kita akan membahasnya bersama Heri Muhammad Yusuf, wartawan senior sekaligus teman dekat Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kacamata Channel, kita ketemu lagi di acara podcast ya, ngobrol soal isu-isu yang menjadi perhatian publik. Salah satunya itu adalah yang lagi juga marak tapi juga mungkin banyak terlupakan karena ini kan tahun politik ya, itu adalah masalah investasi. Kita akan bahas masalah investasi bermasalah gitu, dan masalahnya investasi bermasalah ini dilakukan oleh figur seseorang yang punya pengaruh luas. Dia juga sebelumnya menjadi rujukan dari umat gitu. Nah, tapi dampaknya sebenarnya ini luar biasa ya, banyak sekali dampaknya ke mereka-mereka yang ikut dalam investasi ini. Nah, kita sekarang kedatangan tamu. Beliau adalah Mas Heri Muhammad, wartawan senior, dan beliau ini juga pengamat sosial politik yang akan berbagi cerita sebenarnya seperti apa. Nah, kita akan bertanya lebih lanjut kepada beliau. Mas Heri, selamat siang. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Heri, kalau ngomong soal investasi ini memang bertebaran ya, mulai di media mainstream dan juga di medsos. Termasuk yang memang yang disayangkan ini dan lagi juga ramai, udah lama sekali banyak isu ini tapi selalu muncul, itu adalah yang jadi perhatian adalah investasi yang menggunakan kedok-kedok dengan dalih agama. Ya kan itu Mas. Itu seperti yang terjadi dan ramai itu adalah soal yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya gitu. Seberapa banyak Mas itu investasi mereka yang menjadi korban dalam investasi ini? Ya, jadi kalau bicara tentang Yusuf Mansur itu ada dua hal yang perlu dikritisi. Yang pertama itu tentang konsep sedekah. Konsep sedekah yang dia utarakan kepada jamaahnya, dan akhirnya mereka rame-rame melepas cincin, melepas gelang, kalung, diberikan ke Yusuf Mansur. Nah, tafsir sedekah itu
yang dilakukan oleh Yusuf Mansur tidak ada di dalam tafsir-tafsir resmi para mufasir ya, para ahli tafsir. Dia menafsirkan dengan kemauannya sendiri dan tidak berdasarkan kepada ilmu, dan itu menyesatkan sebenarnya. Nah, ini bab sendiri tentang sedekah. Yang kedua tentang investasi. Kalau sedekah itu orang memberi ya sudah selesai kan urusannya dengan Gusti Allah. Tapi kalau investasi ini kan muamalah. Jadi ada besaran investasinya, ada kurun waktunya, kapan kembali, dan kalau kembali itu dapat apa dan sebagainya. Itu hitung-hitungan muamalah gitu kan. Nah, kita akan membahas yang ini karena masalah muamalah itu berdampak kepada hukum. Ketika salah satu pihak itu prestasi tidak sesuai dengan janji-janji yang diutarakan ketika investasi itu diberikan, maka disitulah terjadi masalah, gitu kan. Nah, ini yang terjadi pada diri Yusuf Mansur tahun 2009 sampai 2010 awal, 2009 pertengahan sampai 2010 awal. Itu ada investasi batu bara. Jadi PT-nya itu ada, tetapi produknya nggak ada. Bodong. Bodong. Gitu. Ini melibatkan nggak tanggung-tanggung 250 jamaah masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Uang yang terhimpun waktu itu lebih dari 50 miliar. Nah, janjinya setiap bulan itu ada bagi hasil antara 10 sampai 11%. Tinggi sekali. Tinggi sebulan tuh ya. Jadi satu bulan itu pengapalan. Setiap pengapalan segitu. Tapi faktanya kan hanya sekali, 2 kali, 3 kali kolek. Nah, itu melebihi bunga bank berarti. Iya. Oh iya. Jadi orang tertarik kan gitu ya. Tertarik. 10% nggak ngapa-ngapain kan gitu. Ngapa-ngapain. Dan orang-orang kaya di sana bukan hanya orang kaya sebenarnya, orang-orang yang sederhana itu dari besaran jutaan sampai orang kaya yang miliaran. Satu orang. Karena tertarik itu tadi ya. Iya. Perkembangan gitu, apalagi kan nilai yang dijanjikan. Ketika collab ya memang nggak ada produk ya. Ini proyek tipu-tipu. Bentar Pak Heri, saya potong dulu. Itu berarti cuma dapat manfaat itu sekali Pak? Sekali. Ya, rata-rata mereka tahu. Misalnya kan ada seseorang yang investasi 500 juta. Dia hanya sekali dapat 50 juta. Setelah itu bulan berikutnya dapat sekian juta. Enggak sampai 10 juta. Ini kan drop sekali. Terus dapat lagi dalam hitungan juta, di bawah 10 juta, habis itu sudah nggak dapat. Nah, dugaan ya sangat diduga adalah yang dikembalikan ke investor tadi ya uangnya sendiri, uangnya investor tadi kan gitu. Iya. Karena barangnya nggak ada. Batu baranya itu nggak ada sebenarnya. Iya. Di Kalimantan sana. Cuma ada nama PT-nya saja. Ada, PT ada, dan Yusuf Mansur sebagai komisaris sekaligus orang yang mengumumkan, mengendorse dan mengajak para jamaah di dalam masjid. Ini aja sudah problem Mas. Kita bicara bisnis di dalam masjid nggak boleh. Betul. Nah, ya, gitu kan. Oh itu dilakukan di dalam masjid? Di dalam masjid. Ya, itu ya. Lalu selebihnya dari rumah ke rumah, rumah orang-orang kaya itu. Nah, itu 2009-2010 collab.
Terus ada lagi yang namanya patungan usaha. Apalagi itu Mas? Itu produknya adalah membangun Hotel City di Tangerang di Jalan Entoha. Hotelnya ada. Hotelnya ada? Ada. Jadi ini hotel didedikasikan untuk orang-orang atau jamaah haji dan umroh untuk transit. Mau berangkat atau setelah datang transit di situ. Hotel Syariah. Nah, ini digalang 2012 sampai 2013. Bulan Juni 2013 OJK menegur Yusuf Mansur karena perorangan tidak boleh menghimpun dana. Waktu itu setorannya ke Yusuf Mansur. Oh ya, harusnya memang yang menghimpun itu bank gitu ya. Lembaga keuangan ya. Apa bisa PT, bisa yayasan. Ya, perorangan nggak boleh. Nggak boleh. Itu di orang setor itu di atas nama Yusuf Mansur di rekeningnya. Di rekening Mandiri itu atas nama Yusuf Mansur. Nah, hotel ini berdiri mulai operasi itu bulan Mei, akhir Mei 2015. Di bawah manajemen Horizon. Kan ini jaringan hotel besar internasional kan. Betul. Makin percaya lah orang-orang itu. Makin percaya dan labelnya Hotel Syariah. Syariah. Tapi di tahun 2017 hanya 2 tahun Horizon cabut. Dari situ. Walau alam apa yang terjadi di internal itu pasti ada masalah. Lalu di manajemennya oleh Yusuf Mansur CS. Yusuf Mansur komisaris di situ. Nah, itu menghimpun dana satu sertifikat ya itu 10 sampai 12 juta. Gitu ya. Dijanjikan setiap tahun dapat 8%. Gitu kan. Nanti setelah 10 tahun maka uangnya dikembalikan berikut kerahiman yang 8%. Nah, ternyata hotel ini nggak laku dijual, Mas. Tingkat huniannya, Masya Allah, kecil sekali. Karena apa ya? Lokasinya atau apa mungkin ya? Lokasinya sih dekat bandara, tapi kan dekat bandara nggak menjamin gitu kan. Yang jelas hotel yang awalnya didedikasikan kepada jamaah haji dan umroh itu tidak pernah terjadi. Nah, oleh Yusuf Mansur di manajemen ini sendiri, tapi ya kalang kabut juga. Ketika syariah nggak laku, ketika Horizon cabut, syariahnya dikelontok. Artinya sudah nggak bersyariah lagi. Udah nggak bersyariah lagi. Tidak sesuai komitmen awal. Jadi hotel umum lagi. Hotel umum. Itu pun juga nggak laku. Itu loh. Iya. Satu malam itu 3, 4, 5 orang paling. Dari 130 kamar yang ada. Bayangkan babak belurnya kayak apa. Iya. Itu 2.900 orang yang ikut bantuan itu. Nah, itu terus ada lagi Kondotel Moyavidi. Modusnya sama yang ada di Jogja. Terus ada tabung tanah yang disasar itu orang-orang TKW yang ada di Hong Kong. Jadi inilah keluguan orang Indonesia itu. Ketika ada seorang yang berbaju ustadz ngomong yang indah ini, dia percaya aja. Bahkan dia ketika transfer itu tidak minta bukti. Ketika dia store juga nggak minta bukti, ya percaya aja. Terus tabung tanah ini untuk apa? Nggak tahu. Pokoknya saya percaya karena dia ustadz gitu. Itu dia percaya itu karena ada kedok agama itu dia baca. Ya itu mirip seperti yang lagi Polri Panji Gumilang itu kayak gitu ya. Ya. Begitu kena doktrin, udah langsung kayak kerpo di cocok hidungnya kan gitu. Kalau Panji Gumilang itu ideologis.
jualan agama kan ya. Ini motivator, jualan agama juga. Motivator. Iya. Nanti begini dan sebagainya. Mas Heri, berarti kalau begini, dengan cerita itu belum lagi yang hal investasi lainnya mungkin juga yang banyak juga yang ada yang malu lapor mungkin ya. Kemudian lihat juga banyak juga tayangan-tayangan di media mainstream maupun juga medsos. Saya juga beberapa kali baca bahkan ada yang geluduk rumahnya. Berarti yang dirugikan ini banyak sekali orangnya. Banyak sekali, ribuan Mas. Ribuan. Iya. Terbaru Mas Heri itu yang gugatan saya baca di media 98 triliun gitu. Ya, Zaini Mustafa. Zaini Mustafa. Itu gugat soal yang investasi itu tadi batu bara. Akhirnya menang itu dia kan ya. Iya. Itu dia ya salah satu dari sekian. Iya, jadi itu kan setelah 12 tahun. 12 tahun? Iya. Ya, jadi setelah 12 tahun, dulu itu, ini Zaini Mustafa itu seorang lawyer, Pak. Oh, seorang lawyer, karena dia itu lawyer, jadi teliti betul ketika berinvestasi itu. Dia bayar kapan, di mana, dengan cara apa, dokumen-dokumennya lengkap. Karena itu dia mengajukan gugatan perdata. Kenapa dia maju sendiri? Karena sejak awal dia sebenarnya mau maju, tapi dicegah oleh beberapa ustadz yang ada di kota wisata itu. Janganlah ini kan yang digugat itu ustadz, nanti menjatuhkan nama Islam. Nah, setelah berbagai cara ditempuh tidak berhasil. Terus ketemu kami gitu ya, ketemu saya, ketemu beberapa orang yang lain, ketemu Ustadz Tabrani, ketemu Mas Darso yang selama ini mengkritisi masalah ini. Akhirnya diputuskan, sudah kalau gitu saya maju. Pak Zaini, saya maju untuk memberikan contoh pada yang lain. Barangkali saya berhasil, nanti bisa dicontoh. Nah, Zaini Mustafa itu di 2009 dia itu investasinya 85 juta. Iya, Zaini Mustafa 85 juta. Di 2009 itu ada yang investasi di atas 5 miliar. Satu orang. Ada yang 3 miliar. Ada yang ratusan juta, itu banyak. Ya, sorry Pak. Waktu itu kalau investasi segitu ya, dolar kan masih murah ya. Kalau dibandingkan sekarang 10.000, 9.000 lah. Iya, dibandingkan sekarang loh. Iya. Nilainya jauh lebih besar, mungkin bisa sampai yang 5M itu bisa mungkin 2 kali lipatnya kali mungkin ya kan. Nah, nilai jadi kan dijanjikan itu 11% gitu ya. Dapatnya. Maka oleh hakim itu dihitung. Jadi setelah proses peradilan itu hakim menilai bahwa ada uang prestasi. Jadi ada janji yang tidak ditepati oleh Yusuf Mansur. Itu ingkar apa? Iya, ingkar janji. Apa bentuknya? Bentuknya pokok yang 85 itu plus 11% tadi. Wajib yang harus dibayar. Iya, yang setiap bulan itu dihitung sampai 12 tahun. Oh, karena itu investasi 85 juta, dia dapatnya Zaini itu diputus oleh hakim 1.264 juta. Gitu. Jadi kalau yang 98 triliun yang dia gugat itu hitung-hitungan Zaini Mustafa, hitungan bisnis. Jadi ketika modalnya nggak dikembalikan, ketika janjinya yang sekian persen itu tidak diberikan, itu
dimasukkan menjadi modal kerja. Terakumulasilah sampai 12 tahun kemudian jatuhnya 98 triliun. Tapi hakim punya hitungan sendiri dan menurut saya itu cukup adil. Iya. Paling tidak ini kemenangan ini menjadi ini ya Mas. Motivasi ya. Angin segar bagi mereka yang udah lama berjuang gitu ya. Betul. Ini mereka yang punya bukti-bukti formil sudah mulai ancang-ancang untuk Mbak ini mau akan bisa ambil lagi. Oh iya, betul. Nah, ini ada sebenarnya kasus yang terbaru itu Mas, tapi terkait patungan usaha. Ini Suwarto itu orang Grobogan Jawa Tengah itu yang minta uangnya kembali plus 8%. Yusuf Mansur menjanjikan akan dikembalikan 12 juta saja. Yang 8% per tahun tidak diberikan. Itu apa? Tarik ulur begitu tegangnya sampai keputusannya Yusuf Mansur nggak mau bayar yang 8%. Oh, itu udah gugatan juga? Bukan, ini tagihan antar person. Jadi Yusuf Mansur ditagih oleh si investor ini. Padahal ini orang tukang batu, Pak. 12 juta di tahun 2013 itu dia mengumpulkan 8 bulan. Iya, baru terkumpul itu dan sekarang dia membutuhkan untuk sekolah anak-anaknya yang masuk SMP, masuk SMA. Nah, dia nggak mau kalau tidak diberi sesuai dengan perjanjian yang ada 8% per tahun. Kesepakatan usaha ya, bagi hasil tadi ya. Yusuf Mansur ngengkel juga, nggak mau memberikan. Ini kan keterlaluan. Sementara setiap hari dia tuh flexing. Kalau nggak dirinya, keluarganya, anaknya pamer kekayaan. Itu loh. Dia naik haji berkali-kali. Kemarin baru pulang dari haji. Tapi bayar 12 juta saja. Yang itu haknya orang nggak diberikan. Iya. Oh kemarin baru haji juga? Iya. Dia baru naik haji. Dia janji-janjinya itu ya janji kosong semua. Iya. Kalau untuk ini Mas Heri, apa itu? Yang dia pernah sampai digerutuk orang, itu dalam masalah apa itu yang sempat rame itu? Itu semua investasi. Semua investasi mulai dari batu bara, patungan usaha, patungan aset, Hotel Mulyawidi, lalu tabung tanah, semua investasi. Yusuf Mansur kan ngomong kalau mau minta kembalian nagih investasinya datang aja ke rumah, didatangi ke rumah, dia ngacir 2 kali sampai. Itu nggak ada dia lagi ngacir ambles bumi. Iya. Nah ini kabar dengar kan dia nyalon juga nih di jadi dewan ya. Kalau modelnya kayak begini seperti apa itu nanti? Nah ini problem besar bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Ini kan saat-saat ini anggota dewan ini kan menjadi sorotan. Iya. Iya kan, ada yang tertangkap karena korupsi, ditangkap oleh KPK ya. Macam-macam, ada yang nyalu kerjanya. Iya. Itu kan. Nah, Yusuf Mansur masuk dari Dapil Jakarta Timur. Dari sebuah partai yang 2 kali nggak lolos parlemen threshold. Ya, di 2014 dan 2019 itu nggak lolos. Nah, ini mencoba peruntungan di situ. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau seseorang itu punya masalah di muamalahnya, investasi yang tidak pernah dia selesaikan secara baik-baik, bagaimana kalau dia menjadi anggota DPR? Iya. Itu kan pertanyaan besarnya di situ. Kalau urusan bisnis saja dia tidak amanah, tidak konsekuen dan
hakim sudah memutuskan bahwa dia wan prestasi. Artinya apa? Ingkar janji. Ingkar janji itu adalah salah satu sifat dari orang munafik. Nah, kalau orang seperti ini menjadi anggota dewan, terus yang diperjuangkan itu siapa? Rakyat atau diri dan keluarganya? Itu pertanyaannya. Gitu loh. Jadi menurut saya Yusuf Mansur harus menyadari ini, karena supaya nyaman juga, supaya nggak babak belur dia. Jadi selesaikan dulu investasi dengan para investor itu secara baik-baik, dia bertobat, insya Allah husnul khotimah. Tapi yang terjadi kan dia nantang. Ya sudah, kalau nggak mau gini kita ketemu aja di pengadilan. Kalau pengadilan berdaftar dia nggak pernah hadir, Pak. Karena KUHP memungkinkan itu, dia diwakili oleh lawyernya. Tapi kalau pidana dia pasti ketakutan. Iya, harus hadir. Harus hadir, gitu. Tapi memang dari sekian banyak gugatan, Mas ya. Memang kalau saya yang menang memang baru kali ini ya. Dari 5 gugatan perdata, 4 gugatan perdata ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Yang 1 di Jakarta Selatan. Yang di Tangerang itu 4-4-nya di NU. Jadi di NU itu artinya draw, Mas, ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi hakim belum menilai pokok materinya. Pokok materi gugatan karena ada syarat-syarat administratif yang belum terpenuhi. Oke. Bayangkan lebih dari 10 tahun, ya orang baru menggugat, itu kan ada ya kececer kan, Mas. Betul. Bukti-bukti tertulis. Bukan hanya itu sebenarnya. Sejak awal mereka itu nggak memperhatikan itu. Karena mereka percaya. Karena percaya sebagai seorang ustaz. Tokoh agama, Iya. Dan janji-janji manis itu. Kalau sistem Islam itu kan ada perjanjian ya, bagi hasil. Ya, bagi hasil itu tapi juga tanggung renteng kalau tidak berhasil. Kan itu di depan itu. Nah, Yusuf Mansur tidak pernah memakai sistem ekonomi Islam itu. Berarti yang dipakai sebenarnya bukan sistem ekonomi Islam. Bukan konvensional, dia menjanjikan 8%. Gitu loh. Nah, 8% itu masuk riba atau apa? Kan gitu ya. Jadi pertanyaan besar juga. Makanya kalau mendengar keterangan tadi itu dia menafsirkan sendiri banget. Kan gitu ya. Betul. Akhirnya juga sistem bagi hasilnya pun nggak mengikuti secara syariat agama. Gitu. Nah, betul. Ya itu yang disayangkan. Contohnya ada, kalau tabung tanah jelas itu nggak ada. Tempatnya di mana, mau dibangun apa nggak ada. Ini jelas zong. Artinya hoax, ya. Duitnya jadi duitnya doang yang. Iya. Gitu ya. Tapi mainnya main receh dia. 2.700 rupiah, 2.700.000 rupiah per hari, 2.700.000 rupiah per kapling. Baru murah sekali. Sak kapling itu ya seukuran mayat ditanam lah itu loh ya, sak meter. Iya. Nah, tapi kan orang yang berpikir investasi itu kan hari ini nggak membeli 1 kapling, Pak. Ada yang beli 2, 3. Ya akhirnya juga besar juga gitu ya. Begitu dia selesai dari Hong Kong sana pulang ke Indonesia, kok nggak ada progres, nanyakan, nagih, nggak direspon dan sebagainya. Sorry Mas Heri, kalau dari yang nabung tanah tadi itu Mas Heri dapat laporan berapa nilainya atau enggak semua korban mau lapor ya? Jadi setiap dia kunjung ke Hong Kong itu bisa 1000-an TKW yang hadir. Dari jumlah itu 75% nanam investasi. Dan yang lapor berapa orang? Yang lapor puluhan aja, Pak.
Waduh, berarti banyak yang Padahal dalam setahun di 2013-2014 itu untuk urusan tabung tanah Yusuf Mansur bisa 2 kali datang ke Hong Kong. atau mungkin yang lain-lainnya mungkin ini Mas apa? Karena memang orang kalau udah investasi begitu, kalau kita biasanya kalau udah susah ditagih, udahlah kita tagih di akhirat aja, mungkin begitu kali ya. Ya, yang repot itu kan kalau orangnya sudah mati, Mas. Oh, sudah ada beberapa yang meninggal, baik yang di batu bara, yang batu manusia, tabung tanah, sudah ada yang meninggal. Kalau yang kena stroke banyak juga. Itu nih. Iya. Udah berharap banyak dan percaya, kemudian tahu-tahu Makanya perjuangan teman-teman itu. Kita mencari keadilan di dunia. Kita sebenarnya tidak menghendaki proses hukum itu. Kita bicara baik-baik kan, negosiasi gitu kan. Tapi itu nggak pernah ditempuh oleh Yusuf Mansur. Dia selalu lari kalau diajak ngobrol bareng satu meja gitu. Terus nanti aja kita ketemunya di pengadilan. Ketika di pengadilan itu kan ini pengadilan dunia. Bisa adil, bisa enggak kan gitu. Ketika pengadilan dunia ini tidak memberikan keadilan, nanti di akhirat. Padahal ya kalau dia mau berpikir secara agama ya, itu kan sebenarnya dengan orang itu baik-baik menyelesaikan itu kan mengurangi beban dia waktu di akhirat nanti kan. Daripada di sana lebih susah. Yang namanya taubat itu kan taubat itu pada Allah. Tapi urusan muamalah dengan manusia diselesaikan. Gitu. Nggak bisa taubat langsung terus muamalahnya nggak selesai. Itu nggak akan. Justru yang dikhawatiri itu adalah tanggungan kepada sesama manusia itu kan gitu Pak ya. Itu yang lebih berat. Iya, kalau Allah kan maaf manusia ini ya. Iya, betul. Itu. Nah, kedok yang dipakai kan selalu rumah tahfiz, pesantren Quran. Ya itu bagus, jalan aja. Tapi kan manusianya ini sama dengan Panji Gumilang ya. Pesantren ini jangan diode-ode. Manusianya ini gitu loh. Dan kita tidak boleh membenci manusianya. Karena ini makhluk Allah. Yang kita benci itu kelakuannya kan gitu. Nah, ini begini. Ini kan udah banyak ya, udah lama juga gitu banyak yang melelahkan. Banyak yang protes segala macam, tapi kok sepertinya nggak ada tindakan apa-apa gitu. Makanya hasilnya tuh aja. Dan ini kan juga ya karena ironis gitu loh. Bukan ironis, dia nempel ke kekuasaan. Itu ya. Saya kira nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Sama dengan Panji Gumilang itu kan bentukan pemerintah di zaman itu. Makanya dulu kenapa dia kok teriak-teriak membela yang ini kan gue ya. Yusuf Mansur itu gitu. Meskipun banyak yang umat yang protes karena macam. Jadi yang mulai Yusuf Mansur itu mulai dikritisi itu sejak tahun 2015. Ada beberapa buku terbit gitu ya. Saya itu mulai mengingatkan dia. Saya ini temennya Mas. Sejak awal-awal tahun 2000-an itu sudah menjadi teman dia gitu loh ya. Saya mulai itu 2017-an lah mengingatkan. Mengingatkan secara lisan. Jadi saya bilang gini, kalau ada narasi yang menyudutkan Anda dan Anda merasa bahwa Anda tidak bersalah, maka jawablah dengan narasi. Kalau ada buku yang menulis tentang Anda dan itu menyudutkan Anda tidak merasa seperti yang disudutkan, buatlah buku. Dia punya tim penulis banyak, gitu loh. Dia tidak melakukan itu. Gitu aja. Saya ikuti sampai 2 tahun, 2017, 18, 19, 2 tahun. Karena nasihat saya sebagai teman itu tidak pernah digubris, ya. Akhirnya dengan cara apa lagi saya mengingatkan, maka jatuhlah yang namanya nahi mungkar, mencegah, gitu loh. Karena dia setiap kali merayu investasi itu lewat publik, ya. Ketika ada masalah, dia harus menyelesaikan secara publik, tidak boleh diam-diam, gitu loh. Nah, ini yang kami lakukan.
kami melakukan nahi mungkar karena nahi mungkar adalah risalah agama Islam. Iya. Selain itu mungkin juga sebenarnya rasa bentuk sayang teman kepada teman aja sebenarnya. Aslinya begitu, ya. Aslinya begitu. Cuma mungkin dia tanggapannya lain kan gitu. Padahal ini kan kalau melihat teman-teman dengan upaya yang mengingatkan baik-baik, belum sampai menempuh ke hukum segala macam. Ya benar bentuk kasih sayang teman daripada kamu nanti diadili di akhirat, lebih baik kita ngomong baik-baik, selesaikan baik-baik kan gitu. Iya, ini kan gini Mas, di 2015 sampai 2020 ya, 5 tahun itu Yusuf Mansur punya buzzer banyak. Bahkan itu mulai iya, dia menggalau wartawan, terus ada pengusaha yang membackup dia, buat channel, ada lawyer yang juga buat channel, pokoknya intinya bela. Sekarang satu pun nggak ada yang muncul dari mereka. Yang terjadi sekarang ini banyak youtuber yang hampir setiap hari mengkritisi Yusuf Mansur. Itu jumlahnya lebih dari 10 channel-channel itu. Ada satu channel yang setiap hari itu di tahun 2002 kemarin itu setiap hari selama 6 bulan itu terus-terusan. Nah sekarang 2-3 hari sekali dia, tapi fokus. Jadi di Rumongso channel itu yang Ustadz Tabrani, jadi ini orang lulusan Al-Azhar, Kairo sana. Dia punya ilmunya ulama gitu ya, jauh lah. Dia pernah jadi dosen di UIN. Dia mengkritisi Yusuf Mansur dari berbagai sisi. Enggak ada habis-habisnya. Ada lagi YouTube dari anak-anak Jogja. Itu jumlahnya semua lebih dari 10. Dan YouTuber yang bela Yusuf Mansur sekarang surut semua. Enggak ada yang muncul. Mungkin karena juga mulai terbuka, banyak yang terbuka tadi Mas. Iya, dan mungkin Yusuf Mansur sudah tidak mau mengucurkan duit lagi pada mereka. Oh iya. Kan kalau yang namanya buzzer itu kan bela siapa yang bayar. Kalau dibayar ya udah. Lah iya. Goodbye. Assalamualaikum. Iya. Saya kalau seperti yang dilakukan oleh channel-channel itu, saya kan juga memang bagian daripada itu tadi Mas. Sebenarnya sayang juga, apalagi figur ini udah terkenal diaman lah sebenarnya. Sebenarnya begitu mungkin ya. Iya, itu motivasinya sih. Kalau saya pribadi itu nggak ada rasa kill ya. Kill itu enggak lah ya. Benci atau hasad, hasut, nggak ada. Iya. Tapi kelakuannya itu, gitu kan? Iya. Kelakuannya itu yang harus kita cegah. Betul. Karena dia kemana-mana selalu pansos ya, terus pakai media sosial. Ya kita ngeritiknya ya harus pakai hal yang sama. Nggak bisa kita diam-diam karena diam-diam sudah dilakukan. Betul. Dan dia tidak mau mengikuti itu. Iya Ci, kalau manggil saya kan Ci. Ya Ci, insya Allah. Tapi hanya ngomong doang gitu loh. Wong investor aja dibohongin, apalagi teman sendiri kan. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu, karena apa? Kalau dibahas lagi juga pasti akan panjang begitu. Kita akan lanjut di sesi lain nanti. Mungkin ada perkembangan baru juga, hal-hal baru yang juga nanti akan kita sampaikan untuk mencerahkan masyarakat akan tidak salah, termasuk juga tidak salah melakukan investasi ke, mungkin ada figur-figur tertentu yang berkedok sedekah dan lain-lain. Itu tetap harus kritis dan juga tetap harus hati-hati, karena jangan sampai justru malah dampaknya ke belakang itu merugikan kita, dan juga sebenarnya ini juga mencoreng agama juga Mas kan gitu kan ya. Pasti gitu. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.